Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Kipotech Channel. Di video kali ini saya akan merekomendasikan kepada kalian yang ingin merakit PC di awal tahun 2022 ini dengan budget 9 juta. Nah, meskipun budgetnya hanya 9 juta, tapi rekomendasi rakit PC kali ini sudah sangat cukup untuk keperluan gaming, editing, serta live streaming sekalipun. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke rekomendasi rakitan PC di awal tahun 2022 dengan budget 9 juta. Let's go! Untuk part yang pertama yaitu prosesor. Di sini saya merekomendasikan kepada kalian untuk merakit di angka 9 jutaan itu memakai dari Intel, yaitu Intel Core i3 10100F atau 10105F. Dimana prosesor ini sudah memiliki 4 core dan 8 thread. Banyak banget gak tuh. Nah, dengan kecepatan 3,7 GHz dan up to sampai 4,3 GHz. Sangat cepat sekali untuk keperluan gaming, editing, dan lain-lainnya. Nah, prosesor ini dibanderol dengan harga 1 jutaan di awal tahun 2022 ini. Untuk part yang kedua yaitu motherboard, karena kita memilih untuk memakai Intel Gen 10 yaitu Intel Core i3 10105F. Di sini saya merekomendasikan kepada kalian menggunakan MOBO dari chipset H510M. Nah, kalian dapat memilih dari merek MSI, ASRock, Gigabyte, ataupun yang lainnya. Namun di sini saya merekomendasikan kepada kalian untuk memilih dari brand MSI, yaitu MSI H510M Pro. Dikarenakan untuk saat ini motherboard ini cukup dan dapat menghandle hingga Core i5. Untuk harga dari motherboard ini dibanderol dengan harga 1 jutaan. Meskipun begitu, motherboard ini sangat tangguh ya bila dibandingkan dengan motherboard lainnya. Meskipun harganya hanya 1 jutaan, tapi cukuplah dan dapat diandalkan di tahun 2022 ini. Untuk part selanjutnya yaitu RAM. Dikarenakan Gen 10 dari Intel ini sudah memakai DDR4, jadi kita harus memakai RAM dengan DDR4. Di tahun 2022 ini saya merekomendasikan kepada kalian penyimpanan setidaknya 16 GB untuk kebutuhan gaming dan kebutuhan rendering serta live streaming sekalipun. Kenapa harus 16 GB? Dikarenakan untuk game live streaming, terutama live streaming itu cukup memakan RAM dari kalian. Jadi untuk amannya kalian harus memiliki penyimpanan 16 GB untuk RAM-nya. Di sini saya merekomendasikan kepada kalian sebuah RAM yang memiliki 16 GB penyimpanannya, yaitu dari tim Elite 16 GB dengan kecepatan 3200 MHz. Nah, untuk kecepatan segitu itu terbilang cukup tinggi ya, dikarenakan ada beberapa RAM yang hanya memiliki kecepatan 2666 MHz saja. Di tahun 2022 ini RAM 16 GB dibanderol dengan harga 1 jutaan di awal tahun 2022. Untuk part selanjutnya yaitu part untuk penyimpanan data kita. Nah, di sini saya merekomendasikan kepada kalian untuk penyimpanannya berupa SSD ya, bukan HDD atau hard disk. Kenapa harus SSD? Dikarenakan di tahun 2022 ini kita harus memiliki PC yang kencang dan untuk penyimpanannya juga dapat diandalkan. Nah, di sini saya merekomendasikan kepada kalian sebuah SSD NVMe dari Pigeon, yaitu Pigeon Hyper 250 GB untuk penyimpanannya. SSD NVMe dari Pigeon ini sudah memakai PCIe Gen 3 dan pastinya untuk kecepatannya tidak perlu dilakukan lagi. Meskipun penyimpanannya kecil, namun cukuplah untuk kita menyimpan OS. SSD ini dibanderol dengan harga 500-an untuk di tahun 2022 ini.
Untuk part selanjutnya yaitu part untuk menyuplai daya ke komponen-komponen kita, yaitu sebuah PSU. Untuk PSU di sini saya menyarankan kepada kalian semua untuk memakai PSU yang sudah memiliki sertifikat 80 plus, maupun itu 80 plus polos maupun 80 plus bronze, silver ataupun yang lainnya. Kalian harus memakai PSU yang memiliki sertifikat 80 plus, dikarenakan kita hanya memakai part-part yang ya mid end lah bisa dibilang. Di sini saya merekomendasikan kepada kalian yaitu sebuah power supply yang memiliki kapasitas 500 atau 550 watt. Nah, untuk power supply-nya yaitu saya merekomendasikan kepada kalian sebuah power supply dari brand FSP, yaitu PSU FSP Happy Pro 550 watt yang sudah bersertifikasi 80 plus bronze. PSU ini juga sudah memakai flat kabel, jadi nantinya jika kalian merakit dengan power supply ini, nantinya kabel-kabelnya tidak akan berantakan, dan untuk mengatur dari kabel-kabel yang tidak terpakai juga bisa lebih mudah dikarenakan sudah memakai flat kabel dan semuanya untuk kabel-kabelnya sudah berwarna hitam. Pokoknya elegan, jos, mantap. Untuk harga dari power supply ini dibanderol dengan harga 500-an di tahun 2022 awal. Dikarenakan Intel Gen 10 105F ini belum memiliki PGA atau display, jadi kita harus memakai sebuah PGA eksternal. Di tahun 2022 ini harga PGA semakin dan semakin berangsur menurun harganya, dikarenakan banyak faktor lainnya yang mempengaruhi harga PGA yang sekarang sedang berangsur turun. Nah, di sini saya merekomendasikan kepada kalian untuk disandingkan dengan Intel Gen 10, yaitu PGA dari ATI Radeon, yaitu Radeon RX 6500 XT 4GB. Meskipun PGA ini memiliki 4GB, tapi untuk menjalankan atau memainkan game-game AAA masih sanggup bila disandingkan dengan Intel Gen 10 Core i3. PGA RX 6500 ini dibanderol dengan harga 4 jutaan. Meskipun dengan harga 4 jutaan yang relatif terjangkau, tapi PGA ini memiliki banyak fitur yang nantinya akan berguna jika kalian ingin bermain game ataupun live streaming. Untuk komponen yang terakhir yaitu casing. Casing berfungsi untuk melindungi komponen kita dari debu, benturan ataupun hewan, misalkan cicak ataupun kecoa ataupun yang lainnya. Untuk pemilihan casing ini saya serahkan kepada kalian ya, karena kan untuk memilih casing ini sesuai selera kalian. Ada yang suka misalkan sesuai warna, misalkan warna putih atau warna hitam, bebaslah terserah kalian untuk masalah casingnya. Namun saya sarankan untuk memakai atau memilih casing yang memiliki airflow yang bagus. Di sini saya merekomendasikan kepada kalian sebuah casing dari Paradox Gaming, yaitu Paradox Gaming Spica. Kenapa abang merekomendasikan casing ini? Dikarenakan casing ini memiliki airflow yang bagus, dan jika kalian membeli casing ini, kalian sudah mendapatkan 2 free fan dan 1 LED strip. Untuk harga dari casing ini dibanderol di tahun 2022 awal ini dengan harga 500 ribuan di Tokopedia. Untuk total keseluruhan dari rekomendasi yang tadi saya sebutkan satu persatu partnya yaitu sebagai berikut. Untuk harga segitu, menurut kalian rekomendasi kali ini worth it atau tidak? Tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu video kali ini, semoga membantu kalian yang sedang bingung mencari rakitan PC, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta like share ke teman-teman kalian jika video ini membantu. Sampai jumpa di next video, bye bye.